Bab 481, pulang untuk makan dan kembali menyerang kota. Di luar kota, Li Zun mengenakan baju zirah ringan, dengan pedang di pinggang, berdiri di belakang pasukan besar. Di sampingnya berdiri Lin Qing dan Ji Zongqing. Pasukan besar sedang menyerang kota dari 3 arah. Pemandangannya sangat mengesankan. Namun, Ji Zongqing dan Lin Qing sangat bingung. Menurut laporan pengintai, 30.000 pasukan anjing angin yang ditempatkan di King Feng Ridge sedang dalam perjalanan. Mereka tidak mungkin bisa merebut ibu kota anjing angin. Jika sudah tahu begitu, kenapa masih menyerang? Ji Zongqing tidak bisa menahan diri dan akhirnya bertanya. Li Zun segera tersenyum dingin dan berkata, jika aku tidak benar-benar menyerang, mereka akan berpikir kita hanya datang untuk berteriak. Ji Zongqing dan Lin Qing terdiam. Mereka merasa bahwa panglima baru mereka ini tidak suka bertindak sesuai logika dan selalu membuat orang bingung. Li Zun melihat mereka sekilas, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Alasan dia menyerang sebelum mundur adalah untuk memberitahu musuh bahwa mereka benar-benar serius dalam bertempur, bukan hanya datang untuk bermain-main. Sikap ini harus ditunjukkan dengan jelas, sehingga musuh akan terus mendesak Hu Tietu untuk segera membawa pasukannya kembali ke utara untuk mempertahankan ibu kota. Jika tidak, Hu Tietu mungkin tidak bisa menahan keinginan untuk merebut ibu kota serigala terlebih dahulu sebelum kembali ke utara. Jika itu terjadi, perjalanan ini akan sia-sia. Tentu saja, begitu Hu Tietu mendengar bahwa ibu kota anjing angin sedang diserang, dia pasti akan segera kembali. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota negara. Jika ibu kota hilang, apa gunanya seorang jenderal? Meskipun dia mungkin berpikir bahwa 100.000 pasukan penjaga utara tidak seberapa, tetapi di sebelahnya masih ada Sima Qingshan dari negara Yan yang sedang mengintai. Melihat bahwa mereka menempatkan 30.000 pasukan di King Feng Ridge, jelas bahwa kedua negara ini saling waspada meskipun bersekutu. Karena itu, Hu Tietu pasti akan segera kembali. Jika tidak, jika pasukan penjaga utara mundur dan Sima Qingshan tiba-tiba berbelok dan menyerang ibu kota anjing angin, segalanya akan terlambat. Jadi, begitu mendapat berita, Hu Tietu pasti akan segera kembali. Li Zun menyerang 1 kali terakhir, pertama untuk berjaga-jaga, dan kedua untuk melihat kekuatan pasukan penjaga utara dengan jelas. Pertempuran di gerbang perbatasan negara anjing angin sebelumnya dimenangkan terlalu cepat, dan karena musuh lebih sedikit, tidak bisa dilihat jelas. Sebagai komandan tertinggi, dia harus memahami kekuatan pasukannya. 80.000 pasukan dibagi menjadi 3 bagian, menyerang dari gerbang timur, barat, dan selatan ibu kota anjing angin. Teriakan pertempuran bergema di langit. Para prajurit musuh tidak tidur semalaman, bahkan dalam ketakutan, tidak sempat makan atau minum, mereka sangat lelah, terus-menerus diserang oleh pasukan penjaga utara hingga hampir berhasil menembus tembok kota. Namun, karena jumlah musuh yang banyak, pasukan penjaga utara tetap harus mundur sementara. Li Zun melihat banyak prajurit yang gugur, merasa sedikit tidak tega, dia diam-diam mengepalkan tangan. Dia tiba-tiba bertanya, berapa lama kita sudah menyerang? Lin Qing segera menjawab, Panglima, sudah hampir 1 jam. Li Zun mengangguk, melihat ke arah utara, berkata, 30.000 pasukan anjing angin yang ditempatkan di King Feng Ridge seharusnya hampir sampai. Bunyikan tanda mundur. Baik. Lin Qing mengangguk dan segera memberi perintah untuk membunyikan tanda mundur. Ji Zongqing melihat sekilas pada Li Zun, merasa sedikit kecewa. Jika mereka terus menyerang, dengan kekuatan saat ini, mungkin mereka bisa merebut ibu kota anjing angin. Meskipun 30.000 pasukan datang, itu tidak akan cukup. Namun, Sima Qingshan sudah memimpin pasukan ke selatan. Jika mereka tidak segera kembali, mungkin Sima Qingshan yang akan mendapatkan keuntungan. Terdengar bunyi tanduk. Terdengar bunyi tanduk. Terdengar bunyi tanduk. Pasukan penjaga utara yang sedang bersemangat tiba-tiba terkejut. Kenapa mundur? Kita hampir menang. Mundur. Mundur. Mundur, cepat. Mendengar tanda mundur, para pemimpin segera berteriak, memimpin pasukan mereka untuk mundur dengan cepat. Jika Panglima memerintahkan mundur, pasti ada alasan yang kuat. Mereka harus mundur. Pasukan di 3 gerbang dengan cepat mundur, seperti semut, dalam waktu singkat mereka kembali seperti gelombang pasang. Para prajurit anjing angin menangis dengan gembira. Pasukan penjaga utara memang menakutkan.
Mereka hampir saja menembus kota. Li Zun melihat pasukan yang cepat mundur, segera memanggil seorang perwira dengan suara besar dan menyuruhnya naik kuda ke tembok kota musuh, berteriak. Hei, prajurit anjing angin! Dengarkan, Panglima kami menyuruh kami memberitahu kalian bahwa kami akan pulang dulu untuk makan, dan akan kembali menyerang kota lusa. Bab 481 selesai. Bab 482, Sima Qingshan, kesempatan telah datang, serang kota Fenghuo. Kembali ke wilayah utara untuk makan dulu. Para prajurit anjing angin merasa bingung sekaligus putus asa. Ini, mereka akan kembali. Terlalu keterlaluan. Para prajurit Zenbei juga terdiam sejenak, kemudian seluruh pasukan meledak dengan sorakan semangat. Benar, anak-anak, kami akan pulang makan dulu dan kembali lagi. Hahaha, tunggu saja, anak-anak, lusa kami pasti akan menghancurkan negara kalian. Benar, dengan komandan kami, kalian pasti akan tunduk. Luar biasa, pertempuran ini sungguh menyenangkan. Mereka adalah anak-anak, kita adalah orang tua. Kenapa rasanya seperti kita sedang mengutuk diri sendiri? Istilah anak-anak dapat merujuk pada anak-anak, tetapi di masyarakat Wu, sering kali digunakan untuk merujuk pada anak hewan. Li Zun melihat reaksi para prajurit, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Menyuruh mereka mundur ketika mereka sedang dalam semangat pertempuran, tentu ada beberapa prajurit yang merasa tidak puas. Ini memberi mereka perasaan yang tidak puas, khawatir musuh akan menganggap mereka takut, sehingga mundur. Oleh karena itu, Li Zun menyuruh seseorang untuk berteriak dengan lantang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arogansi mereka dan rasa percaya diri yang penuh. Bukan karena takut pada musuh, tetapi karena sudah waktunya makan, jadi mereka perlu pulang dulu dan makan. Lihatlah. Semangat mereka langsung meningkat, luar biasa. Siapa yang dalam pertempuran akan pulang makan dulu lalu kembali? Siapa yang bisa melakukan itu? Li Zun memberitahu mereka. Hanya pasukan Zenbei. Beberapa ratus kilometer dari Heixiong Ridge. Sebuah pasukan besar melintasi pegunungan, bergerak cepat ke selatan. Pasukan ini tidak lain adalah pasukan Yan yang dipimpin oleh Sima Qingshan. 100.000 pasukan besar bergerak ke selatan dengan megah. Tentu saja. Mereka tidak melalui jalan besar, tetapi melintasi pegunungan, ditambah dengan banyaknya peralatan berat dalam pasukan, kecepatan mereka tentu tidak bisa cepat. Mereka harus membuka jalan melalui pegunungan, membangun jembatan saat melewati sungai. Bisa dikatakan perjalanan yang sulit. Namun, Sima Qingshan dan keponakannya, Sima Ye, terlihat sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa kesempatan untuk terkenal telah datang. Selama mereka bisa merebut kota Fenghuo, kemudian melanjutkan ke selatan, mungkin mereka bisa mencapai ibu kota Wu. Selama mereka bisa membunuh kaisar musuh, meskipun tidak bisa sepenuhnya menaklukkan Wu, musuh pasti akan kacau. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat. Pasukan besar bergerak siang dan malam, pada siang hari mereka hampir mencapai Heixiong Ridge, diperkirakan dalam 3 atau 4 jam mereka akan sampai. Pada saat itu, pengintai dari anjing angin menyampaikan pesan. Sima Qingshan segera terkejut, lalu tertawa. Ini benar-benar bantuan dari langit. Ji Zongqing ternyata memerintahkan serangan penuh ke ibu kota anjing angin, sepertinya mereka benar-benar ingin merebut ibu kota anjing angin. Sima Ye segera berkata, Paman, mari kita percepat perjalanan, segera mencapai kota Fenghuo, dan menghancurkan markas besar pasukan Zenbei, agar Ji Zongqing bisa melihat apa akibatnya meremehkan kita. Sima Ye merasa bahwa mereka telah diremehkan oleh Ji Zongqing. Bagaimana bisa mereka meninggalkan kota Fenghuo yang penting di depan mata mereka dan pergi menyerang negara lain? Bukankah itu berarti meremehkan mereka? Rasa itu sulit diterima. Sima Qingshan mengangguk, berkata, Namun, Ji Zongqing bukan orang biasa, pasti ada jebakan, jadi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak oleh trik liciknya. Baik, Paman. Bagus, beri perintah kepada pasukan, percepat perjalanan. Kata Sima Qingshan. Dia masih tersenyum puas. Akhirnya, Heixiong Ridge tercapai. Namun, saat itu juga matahari sudah terbenam. Sima Ye berseru dengan gembira, Paman, di depan adalah jalan raya, begitu kita mencapai jalan raya, kecepatan pasukan kita akan meningkat pesat. Sebelum fajar, kita pasti bisa mencapai kota Fenghuo.
Sima Qingshan mengangguk puas, berkata, sampaikan perintah, pasukan Yan harus mencapai kota Fenghuo sebelum fajar. Sambil berkata, dia mengayunkan cambuknya, menunggang kuda ke depan pasukan. Namun, tiba-tiba, Sima Qingshan merasakan kudanya tersandung, menjatuhkan dirinya ke udara. Sama seperti dia, pasukan depan juga tersandung dan terbang. Tidak bagus, ini jebakan. Pikiran ini melintas di benak Sima Qingshan sebelum dia jatuh. Bab 482 selesai. Bab 483, Sima Qingshan terperangkap, pasukan Yan mundur 5 mil. Jenderal, Jenderal. Sima Qingshan terlempar ke udara, bersama dengan prajurit-prajurit pengintai yang bertugas membersihkan jalan dan berjaga. Kuda-kuda mereka patah kakinya, dan banyak prajurit yang terjebak dalam lubang yang penuh dengan duri tajam, menjadi seperti landak, dan seketika tewas. Kejadian ini langsung menimbulkan kekacauan. Pasukan segera berhenti, para prajurit di sekitar terkejut. Sima Ye segera berlari membantu Sima Qingshan yang terjatuh dengan wajah berdarah, ketakutan. Belum berperang, komandan pasukan sudah jatuh seperti ini. Bagaimana memimpin pasukan sekarang? Sima Qingshan terlalu bersemangat hingga lupa bahwa sebagai seorang komandan, dia tidak boleh berada di depan pasukan pengintai. Tugas pasukan pengintai adalah mendeteksi jebakan dan memeriksa jalan. Sebagai komandan, dia seharusnya tidak berada di depan mereka, apalagi terperangkap dalam jebakan. Paman, bagaimana keadaanmu? Sima Ye berteriak dengan cemas. Sima Qingshan masih linglung, kepalanya terasa pusing setelah terbentur tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali sadar, segera berkata, ada jebakan. Paman, tidak apa-apa, pasukan kita tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Sima Qingshan menghela napas panjang, dengan susah payah bangkit, melihat jebakan di sekitar, penuh dengan mayat, pemandangan yang mengerikan. Seluruh pasukan pengintai berkuda, lebih dari setengahnya tewas. Kuda-kuda yang sangat berharga, banyak yang mati. Karena terlalu bersemangat melihat jalan raya, Sima Qingshan memerintahkan pasukan untuk mempercepat langkah, dan akhirnya jatuh ke dalam jebakan, mengakibatkan tragedi ini. Kecerobohan. Ini adalah kecerobohan. Sima Qingshan merasa sedih dan marah, menggertakkan giginya, berteriak dengan sedih. Ji Zongqing, kau bajingan tua, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Tuan. Saat itu, seorang prajurit pengintai datang dengan laporan. Ada berita dari depan, pasukan Zhenbei telah kembali ke kota Fenghuo. Apa? Berita ini langsung membuat wajah Sima Qingshan dan Sima Ye berubah, tidak percaya. Para jenderal di sekitar juga tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka masih menyerang ibu kota Anjing Angin pada siang hari? Bagaimana mungkin mereka sudah kembali ke kota Fenghuo saat matahari terbenam? Apakah mereka bisa terbang? Sima Ye segera memarahi prajurit pengintai, berani-beraninya kau menyebarkan berita palsu. Prajurit pengintai itu segera ketakutan, berkata dengan keras, hamba tidak berani, Jenderal. Hamba tidak berbohong. Sima Qingshan menggertakkan giginya, tidak percaya, bertanya. Apakah mungkin pengintai kalian salah? Bagaimana mungkin mereka bisa kembali ke kota Fenghuo begitu cepat? Jenderal, hamba tidak berani berbohong. Pasukan Zhenbei dilihat langsung oleh kami masuk ke kota. Kami mengamati dengan seksama, ada sekitar 70 hingga 80 ribu orang. Prajurit pengintai itu berkata dengan tegas. Mendengar laporan yang pasti dari pengintai, para jenderal di sekitar segera berdiskusi, tampak tidak percaya. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mereka bisa kembali begitu cepat? Apakah pasukan yang menyerang ibu kota Anjing Angin bukan pasukan Zhenbei? Atau, apakah kota Fenghuo tidak hanya dijaga oleh 100.000 prajurit? Bagaimana mungkin? Siapa yang menyerang ibu kota Anjing Angin? Sima Qingshan juga mengerutkan kening. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin mereka bisa kembali ke kota Fenghuo begitu cepat? Sima Qingshan segera bertanya dengan suara rendah. Pengintai yang dikirim ke Anjing Angin, apakah sudah kembali? Semua orang menggeleng. Sima Ye berkata, Paman, belum kembali. Sima Qingshan mengerutkan kening. Dia segera memerintahkan pasukan untuk mundur 5 mil, kemudian membangun kemah. Setelah terjebak dalam jebakan, sebagai komandan pasukan yang hampir terbunuh,
dengan situasi musuh yang masih belum jelas, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan saat ini. Kota Fenghuo. Li Zun dan yang lainnya telah kembali, menempatkan pengintai di luar kota. Para prajurit telah berlari seharian, tentu saja lelah. Li Zun, Ji Zongqing, dan Lin Qing sedang berdiskusi tentang situasi di tenda komando. Di luar tenda, seorang prajurit pengintai datang melapor. Laporan, Jenderal, kami menemukan jejak pasukan Yan di Heixiong Ridge. Komandan Sima Qingshan terjebak tetapi selamat. Pasukan Yan mundur 5 mil dan sudah membangun kemah. Bagus, Li Zun tertawa keras. Ji Zongqing dan Lin Qing tampak terkejut. Sima Qingshan terjebak. Dari mana jebakan itu berasal? Bagaimana mereka tidak tahu? Bab 483 selesai. Bab 484, Li Zun, Perang Gerilya, saatnya tampil. Kedua orang tersebut terlihat bingung. Mereka segera menyadari bahwa Li Zun telah membuat persiapan tanpa sepengetahuan mereka. Sima Qingshan bukanlah orang sembarangan. Dia adalah jenderal terkenal dari kerajaan Yan, dengan banyak catatan pertempuran gemilang. Meskipun kerajaan Yan dikuasai oleh Sima Yuan, nama besar yang dikenal oleh semua adalah Sima Qingshan. Meskipun namanya tidak sebesar Zhou Qing, Sima Qingshan tetap merupakan figur penting di kerajaan Yan yang tak bisa diabaikan. Namun, kini dia terjebak dalam perangkap Li Zun dan harus mundur 5 mil. Ini benar-benar luar biasa. Li Zun sekali bergerak langsung membuat Sima Qingshan menderita kerugian besar, sangat mengesankan. Li Zun segera memerintahkan, panggil Jenderal Zhong Zining kemari. Siap, Jenderal. Seorang prajurit di luar tenda segera bergegas. Ji Zongqing tampak bingung dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan dengan Zining? Li Zun menjawab, jangan khawatir, Perdana Menteri Ji. Tunggu sebentar dan kau akan tahu. Lin Qing juga penuh rasa ingin tahu. Mengundang Zhong Zining pada malam hari pasti bukan untuk urusan kecil. Zhong Zining, mengenakan baju zirah perak, tiba tak lama kemudian. Bawahan menghormati Panglima. Zhong Zining menyapa di luar tenda. Masuklah, Li Zun segera memerintahkan. Zhong Zining masuk ke dalam tenda, melihat Ji Zongqing dan Lin Qing, dan segera memberi hormat. Li Zun menatapnya dan berkata, Jenderal Zhong, aku memerlukan kau untuk memimpin pasukan Ding Yuan segera bergerak ke utara. Ji Zongqing dan Lin Qing langsung berubah wajah. Zhong Zining segera berseru dengan semangat, mohon petunjuk, Panglima. Hari ini, pasukan Zhenbei berangkat, namun prajurit pasukan Ding Yuan hanya bisa melihat mereka menunjukkan kehebatan mereka. Seharian mereka berteriak-teriak, meminta kesempatan untuk bertempur. Sebagai komandan, Zhong Zining harus mencari cara untuk mewujudkannya. Kini, dengan perintah dari Panglima Jenderal, kesempatan itu datang. Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya? Dia harus memberikan penjelasan kepada prajuritnya. Li Zun segera memerintahkan, pasukan Ding Yuan segera bergerak ke utara. Bawa senjata dan persediaan air serta makanan untuk 1 hari saja, jangan bawa barang berlebihan. Bergeraklah dengan cepat, dan segera berhubungan dengan pasukan pengintai di jalan utara. Aku hanya meminta kalian melakukan satu hal. Li Zun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ganggu Sima Qingshan, aku ingin dia tidak bisa tidur. Mendengar ini, mata Ji Zongqing dan Lin Qing membelalak. Strategi yang sangat kejam. Tidak membiarkan musuh tidur. Zhong Zining langsung merasa semangat, segera bertanya, Panglima, apa yang harus aku lakukan? Li Zun berpikir sejenak, kemudian berkata, ketika musuh maju, kita mundur, ketika musuh berhenti, kita ganggu, ketika musuh lelah, kita serang, ketika musuh mundur, kita kejar. Itu adalah 16 kata kunci dari strategi perang gerilya yang diusulkan oleh pemimpin besar, Mao Zedong. Perang gerilya akan debut di dunia kuno saat ini. Ketika musuh maju, kita mundur, ketika musuh berhenti, kita ganggu, ketika musuh lelah, kita serang, ketika musuh mundur, kita kejar. Ji Zongqing, Lin Qing, dan Zhong Zining segera merenungkan kata-kata ini, dan merasa bahwa ini adalah strategi yang luar biasa. Li Zun menjelaskan dengan rinci, membuat Zhong Zining paham, lalu Zhong Zining dengan penuh percaya diri segera pergi. 3/4 jam kemudian, Zhong Zining memimpin 10.000 pasukan Ding Yuan bergerak ke utara, berangkat malam itu. Setelah Zhong Zining berangkat,
Li Zun memanggil Lin Qing, memberikan perintah serupa. Penasehat, besok pagi bawa pasukan Zhong Ying untuk menggantikan Jenderal Zhong. Aku ingin Sima Qingshan tidak bisa beristirahat sejenak pun. Lin Qing dengan serius menjawab, siap, Jenderal. Sebelumnya, dia tidak begitu menghormati Li Zun, tetapi dalam 2 hari ini, tindakan Li Zun membuatnya terkesan. Mengikuti Raja Zhenbei selama ini, dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran bisa seperti ini. Ini benar-benar membuka matanya. Li Zun ternyata luar biasa. Saat ini, dia juga merasa bahwa Li Zun memang layak menjadi komandan baru. Setelah Ji Zongqing dan Lin Qing pergi, Ah Yuan datang. Melihat Ah Yuan, Li Zun menunjukkan senyum lega, menatap wajah lembut Ah Yuan dan berkata, memimpin pasukan ternyata sangat melelahkan. Para prajurit memang sangat menderita. Tanpa pengalaman pribadi, tidak akan tahu. Ah Yuan dengan penuh kasih sayang mengelus pundaknya, berkata dengan lembut. Aku akan mengambil air panas untukmu, agar kau bisa mandi dan melepaskan lelah. Dia hendak pergi mengambil air. Ah Yuan. Namun, pada saat berikutnya, Li Zun tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya, memanggilnya dengan suara lembut. Bab 484 selesai. Bab 485, Li Zun akan menghancurkan Sima Qingshan. Ah Yuan terkejut, tubuhnya condong ke belakang, hampir terjatuh ke dalam pelukan Li Zun. Wajahnya langsung memerah, dia cepat-cepat memalingkan wajah dan suaranya bergetar seperti suara nyamuk, berkata, Jendera, ada apa? Li Zun melihat wajah malu-malu Ah Yuan, tersenyum lembut dan cerah, lalu menggelengkan kepala, berkata, terima kasih, Ah Yuan. Ini sudah menjadi tugasku. Ah Yuan segera menunduk, tidak berani menatap Li Zun. Li Zun melepaskan pergelangan tangannya, dan Ah Yuan segera melarikan diri dari tenda komando. Senyum di sudut bibir Li Zun semakin lebar, dia bergumam pelan. Kasihan Ah Yuan, ternyata diam-diam menyujiaiku. Ah, menjadi terlalu tampan memang merepotkan. Keesokan paginya, Lin Qing memimpin pasukan menuju ke utara. Ji Zongqing mencari Li Zun, begitu masuk dia langsung bertanya, apa rencanamu? Li Zun memandang pria tua itu sejenak, dan bertanya, yang mana yang kau maksud? Tentu saja tentang Sima Qingshan. Kau menyuruh Zining dan Lin Qing membawa pasukan untuk mengganggu dia, pasti ada rencana kan, jawab Ji Zongqing. Ah, Perdana Menteri Ji memang cerdas. Li Zun segera berpura-pura terkejut. Ji Zongqing terhenyak. Rasanya seperti dia sedang dihina. Belakangan ini dia sering merasa seperti ini. Li Zun melihat ekspresi Ji Zongqing, tersenyum, dan berkata dengan tenang. Aku dengar Sima Qingshan adalah jenderal terbaik dari kerajaan Yan. Jika dia berada jauh di utara, tentu aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi sekarang dia telah datang ke selatan, bagaimana mungkin aku tidak membuatnya tahu bahwa pasukan Zhenbei bukanlah lawan yang mudah. Maksudmu adalah, wajah Ji Zongqing langsung berubah. Li Zun berkata, maksudku, segera perintahkan seluruh pasukan untuk beristirahat, malam ini kita akan bergerak ke utara. Apa? Wajah Ji Zongqing berubah drastis, dia berkata, kau ingin menyerang Sima Qingshan. Sima Qingshan memiliki setidaknya 150.000 pasukan, bahkan mungkin 170.000 atau 180.000. Kita tidak memiliki keunggulan apapun, dan jika terjadi sesuatu yang tak terduga, pasukan anjing angin pasti akan segera bergerak ke selatan dan menyerang kota Feng Huo bersama-sama. Li Zun tersenyum dan berkata, itulah sebabnya aku tidak membiarkan pasukan Yan tidur semalaman, sementara pasukanku telah beristirahat sepanjang malam dan penuh energi. Menurutmu, meskipun kita tidak bisa menang, apakah kita tidak bisa lari? Ji Zongqing terdiam. Ternyata, alasan dia tidak membiarkan musuh tidur adalah untuk keuntungan ini. Pasukan Yan tidak tidur semalaman, terganggu terus-menerus, dan sekarang pasti lelah. Sementara Lin Qing terus mengganggu mereka dengan bergantian, pasukan Yan pasti akan kelelahan. Kekuatan tempur mereka pasti menurun drastis. Jika terjadi pertempuran besar, satu sisi adalah pasukan Yan yang kelelahan, sementara sisi lain adalah pasukan Zhenbei yang penuh energi, tentu saja pasukan kita bisa menghadapi mereka dengan mudah. Li Zun benar, meskipun kita kalah, kita pasti bisa melarikan diri dengan cepat. Apalagi, Li Zun sangat menyukai Blitzkrieg, metode serangan cepat milik Jerman era Nazi Hitler.
Ji Zongqing berpikir sejenak, dan merasa ini mungkin bisa dilakukan. Li Zun melanjutkan, setelah Hu Tietu mendapatkan kabar, dia pasti akan segera kembali ke utara untuk melindungi ibu kota Anjing Angin. Saat Hu Tietu dan Sima Qingshan bersatu dan bergerak ke selatan, beban di perbatasan utara kita akan meningkat. Oleh karena itu, sebelum Hu Tietu kembali, aku harus melemahkan Sima Qingshan terlebih dahulu. Dengan begitu, meskipun mereka bersatu, beban di perbatasan utara kita tidak akan terlalu berat. Perdana Menteri Ji, kau mengerti. Ji Zongqing mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit, lalu dia mengangguk, berkata. Mengerti, Panglima Jenderal memang luar biasa, pandanganmu jauh lebih luas daripada milikku. Ji Zongqing berkata dengan tulus, senyuman pahit muncul di wajahnya. Karena Perdana Menteri Ji sudah mengerti, perhatikan terus kabar, terutama dari negara Serigala dan Hu Tietu. Aku ingin mendapatkan kabar secepat mungkin. Baik, Ji Zongqing mengangguk. Li Zun kemudian memerintahkan, segera beri perintah ke seluruh pasukan, biarkan prajurit beristirahat, dan pukul 1 siang kita akan bergerak ke utara. Siap, Ji Zongqing mengangguk, segera pergi. Malam ini aku ingin ikut denganmu. A Yuan masuk dan berkata. Li Zun melihatnya sejenak, tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata. Malam ini sangat berbahaya, tunggu aku di sini. Justru karena berbahaya, aku ingin ikut. Aku bisa melindungimu, kata A Yuan segera. Ekspresinya agak keras kepala. Li Zun menatapnya sejenak. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan mengangguk, berkata, baiklah. Bab 485 selesai. Bab 486, Kerajaan Serigala akan musnah. Ibu kota Kerajaan Serigala. Pasukan Kerajaan Serigala terus mengalami kekalahan, dan pasukan Kerajaan Anjing Angin sekarang hanya berjarak 10 mil dari ibu kota, akan segera tiba di depan gerbang. Pasukan Kerajaan Serigala yang berjumlah 120.000 kini hanya tersisa 40.000, terpaksa mundur dan bertahan di ibu kota. Di istana kerajaan, semua orang merasa sangat cemas. Raja Serigala duduk di atas tahta, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan akan kehancuran kerajaan. Pasukan Kerajaan Anjing Angin yang berjumlah 150.000 telah berhasil menghancurkan 40.000 pasukan Kerajaan Serigala, tetapi mereka masih memiliki 100.000 pasukan yang mengepung ibu kota. Dengan hanya 40.000 pasukan, bagaimana mungkin bisa bertahan? Melihat situasi saat ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, ibu kota Kerajaan Serigala pasti akan jatuh, pasukan Kerajaan Anjing Angin akan menyerbu masuk dan menduduki istana kerajaan. Dan Kerajaan Serigala akan hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Pasukan Kerajaan Anjing Angin sudah kurang dari 10 mil dari ibu kota. Sekarang bagaimana ini? Apakah langit ingin memusnahkan Kerajaan Serigala? Di aula pemerintahan, banyak menteri Kerajaan Serigala, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Yang Mulia, saat ini kita hanya bisa bertarung mati-matian. Benar. Kita hanya bisa bertarung mati-matian. Yang Mulia, saya tidak setuju. Saya pikir kita harus menyerah. Benar, menyerahlah. Saya juga setuju untuk menyerah. Ya, menyerah lebih baik. Di aula pemerintahan, terbentuk 2 kubu besar, satu adalah kubu perang dan yang lain adalah kubu penyerahan. Kedua kubu ini segera terlibat dalam perdebatan sengit di aula pemerintahan. Raja Serigala yang duduk di atas tahta, melihat adegan ini juga merasa sangat pusing. Jika harus bertarung, dengan hanya 40.000 pasukan, berapa lama bisa bertahan? Pada akhirnya, musuh pasti akan menyerbu masuk dan kepala Raja Serigala pasti akan dipenggal. Namun, jika menyerah, dia akan kehilangan kebebasannya selamanya, seluruh Kerajaan Serigala akan menjadi bawahan Kerajaan Anjing Angin, menjadi wilayah taklukan. Dia akan menjadi pengkhianat bagi Kerajaan Serigala. Kubu perang dan kubu penyerahan berdebat tanpa hasil, hampir berkelahi di aula pemerintahan. Raja Serigala marah dan berteriak, menghentikan para menteri yang sudah kehilangan kendali. Pada saat itu, seseorang dengan marah berteriak. Semua ini karena dinasti Wu, kita rela bersahabat dengan mereka, tapi mereka benar-benar tidak mengirimkan bantuan sama sekali untuk Kerajaan Serigala. Kata-kata ini segera memicu kecaman keras terhadap dinasti Wu dari para menteri. Benar, dinasti Wu benar-benar sangat dingin. Orang-orang dinasti Wu egois.
Seandainya tahu akan seperti ini, kita tidak akan bersekutu dengan dinasti Wu. Tidak ada bantuan sama sekali, bicara apa tentang negara sahabat. Orang-orang dinasti Wu sungguh kejam, tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Keji sekali. Kaisar anjing dinasti Wu. Saat ini, Yu Jia yang biasanya penuh pesona dan keanggunan, juga berada di aula pemerintahan. Mendengar para menteri di sekitarnya mencaci maki tanpa henti, dia menggigit bibir dan perlahan berdiri, berkata, "Semua jangan lupa, dinasti Wu juga sedang menghadapi kesulitan besar. Jika mereka mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan serigala, dinasti Wu juga akan segera terjebak dalam kesulitan dan menghadapi kehancuran." Yu Jia berbicara, tetapi Raja Serigala tidak berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan Yu Jia adalah fakta. Mata-mata kerajaan serigala telah mengirim banyak informasi sebelum perang dimulai, dinasti Wu juga dikepung oleh musuh di 3 sisi, tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Namun, para menteri langsung menyerang Yu Jia. "Putri Yu Jia, menurut saya sekarang kamu setengah orang dinasti Wu, lupa bahwa kamu adalah putri kerajaan serigala." "Benar, Putri Yu Jia, kamu membela dinasti Wu. Tetapi jangan lupa kamu adalah orang kerajaan serigala." "Putri Yu Jia, apakah kamu ingin mengkhianati kerajaan serigala?" "Putri Yu Jia, kamu benar-benar berbicara omong kosong." "Benar, saat ini kamu masih membela orang dinasti Wu, saya pikir kamu benar-benar buta." Biasanya para menteri menghormati Yu Jia, bukan hanya karena dia seorang putri, tetapi juga karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dia adalah seorang penasihat yang sangat dihormati di kerajaan serigala. Namun, sekarang kerajaan sedang menghadapi kehancuran, tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka seperti anjing gila, menyerang siapa saja. Wajah Yu Jia langsung menjadi sangat jelek, marah hingga mengepalkan tinjunya. "Tuan." Pada saat itu, terdengar suara dari luar istana. Segera menarik perhatian semua orang. Wakil Jenderal dari dinasti Wu, Raja Yan, meminta audiensi. Bab 486 selesai. Bab 487, Tentara Penjaga Utara menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin. Salah satu dari para pemimpin militer dinasti Wu, wakil dari Raja Yan. Saat kata-kata ini diucapkan, kejutan melanda seluruh ruangan. Bagaimana mungkin wakil dari Raja Yan datang secara tiba-tiba? Raja Yan adalah tokoh menakutkan yang menjaga perbatasan barat, membuat kerajaan serigala tidak dapat maju ke timur. Ketika berbicara tentang Raja Penjaga Utara, mungkin orang-orang kerajaan serigala tidak akan terlalu takut, tetapi ketika berbicara tentang Raja Yan, itu pasti akan membuat seluruh kerajaan serigala ketakutan. Dan sekarang, pada saat yang krusial ini, Raja Yan justru mengirimkan wakilnya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mengapa Raja Yan mengirim orang ke sini? Sementara itu, rasa takut pun muncul. Seluruh ruangan segera menjadi hening, semua pandangan para menteri terfokus pada Raja Serigala. Kehadiran orang-orang Raja Yan tiba-tiba membuat mereka merasa takut. Yu Jia segera berdiri dan berkata, "Raja besar, bagaimanapun juga hanya ada satu orang, lebih baik kita mempersilakannya masuk terlebih dahulu, dan biarkan dia menjelaskan maksudnya." Para menteri tetap diam, tidak ada yang berbicara. Pandangan Raja Serigala langsung mengarah ke Yu Jia, diam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Panglima militer dari dinasti Wu, wakil Raja Yan." "Panglima militer dari dinasti Wu, wakil Raja Yan." Pengumuman segera berteriak keras. Sejenak kemudian, semua pandangan terfokus pada pintu besar aula, di mana sosok berat berjalan dengan langkah perlahan. Itu adalah Wang Po, salah satu jenderal kuat di bawah Raja Yan. Ketika orang-orang melihat Wang Po, mereka terkejut. Yang datang ternyata adalah Wang Po, salah satu jenderal utama di bawah Raja Yan. Ini, bagaimana mungkin? Di saat yang sangat penting ini, mengapa Raja Yan mengirimkan tokoh penting seperti ini? Wang Po adalah jenderal ganas di medan perang. Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Serigala dan Raja Yan telah bersengketa berkali-kali, dan tentara kerajaan Serigala yang tewas di tangannya hampir tidak terhitung. Wang Po adalah pedang tajam di tangan Raja Yan, membuat semua orang sangat takut. Penjaga aula segera waspada, siap melindungi Raja Serigala setiap saat. Pandangan tajam Wang Po segera mendekati, dia naik dan setengah berlutut, berseru keras.
Di bawah perintah Panglima Militer Dinasti Wu, saya, Wang Po, datang untuk bertemu Raja Serigala. Wang Po berbicara dalam bahasa Dinasti Wu, yang tentu saja tidak dipahami oleh orang-orang di sana. Yu Jia segera berdiri sebagai penerjemah. Raja Serigala segera bangkit, berkata, tidak perlu berlebihan, cepatlah bangun. Wang Po berdiri, dan dengan tegas berkata, saya di bawah perintah Panglima Militer, meminta bantuan dari Kerajaan Serigala untuk berperang bersama dan mengejar musuh. Ekspresi Yu Jia berubah, segera menerjemahkan. Mendengar ini, aula seketika menjadi gaduh, bahkan wajah Raja Serigala juga berubah. Apakah mereka ingin membantu Kerajaan Serigala dalam perang ini? Benarkah ini? Tapi bukankah Dinasti Wu sedang berhadapan dengan masalah sendiri sekarang? Benarkah itu? Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini merupakan konspirasi dari Dinasti Wu? Sangat mungkin. Mengapa mereka datang sekarang, tepat pada saat ini? Tepat, mungkin mereka datang untuk menghentikan kita menyerah, ingin kita terus memperlambat musuh. Tepat, jika Kerajaan Serigala hancur, tentara besar Kerajaan Angin pasti akan menyerang ke timur. Orang-orang Dinasti Wu benar-benar tidak menghargai kita. Seisi aula segera berdebat. Raja Serigala juga tampak ragu, tidak tahu mengapa Raja Yan tiba-tiba mengirimkan Jenderal Wang Po, dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah ini nyata atau palsu? Jika memang nyata, mengapa baru sekarang datang? Raja Serigala diam sejenak, kemudian melihat Yu Jia, berkata, Yu Jia, tanyakan dengan baik kepada Jenderal Wang, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Raja. Yu Jia segera mengangguk dan mulai bertanya kepada Wang Po. Percakapan mereka tidak dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar. Orang-orang dari kedua faksi mulai memaki-maki lagi, bahkan ada yang mengusulkan untuk membunuh Wang Po, untuk membalas dendam atas kematian tentara Kerajaan Serigala yang terjadi di tangannya, karena negara ini akan hancur. Mereka bahkan tidak takut pada Raja Yan. Setelah beberapa waktu, ekspresi Yu Jia tampak tidak percaya, dia segera berlutut dan berkata, Raja besar, Jenderal Wang membawa berita bahwa 100.000 tentara penjaga utara Dinasti Wu bergerak menuju ibu kota Kerajaan Angin pada hari sebelumnya. Pasukan besar Hutietu akan mendapat kabar hari ini dan pasti akan mundur. Raja Yan berharap bahwa pada saat itu, pasukan kita, bersama dengan 100.000 pasukan Raja Yan, akan mengejar Hutietu. Boom! Setelah kata-kata ini diucapkan, para menteri terkejut. Keheningan. Tidak ada yang berani percaya. Tentara penjaga utara Dinasti Wu benar-benar akan menyerang ibu kota Kerajaan Angin. Bab 487 selesai. Bab 488, Hutietu akhirnya datang. Raja Serigala terdiam beberapa saat sebelum buru-buru bertanya. Yu Jia, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah benar tentara penjaga utara menyerang ibu kota negara Anjing Angin? Yu Jia mengangguk dan berkata, perkataan Jenderal Wang seharusnya tidak salah. Apalagi, penyerangan terhadap ibu kota adalah masalah besar. Negara Anjing Angin pasti segera mengirim perintah cepat kepada Hutietu. Jadi, jika kita bertahan mati-matian di ibu kota hari ini, kebenarannya akan segera terungkap. Begitu kata-kata itu diucapkan, pihak yang mendukung menyerah segera menentang. Pihak pendukung perang dan pihak pendukung menyerah segera berdebat sengit di aula, hampir saja terjadi perkelahian. Raja Serigala juga menunjukkan ekspresi yang berubah-ubah. Bagaimana jika ini adalah tipu muslihat Raja Yan? Tujuannya adalah agar mereka mengalihkan perhatian tentara besar negara Anjing Angin, sehingga setelah negara Serigala bertahan dengan gigih, mereka akan hancur total tanpa kesempatan untuk menyerah. Wang Po melihat orang-orang negara Serigala berdebat tanpa henti. Meskipun dia tidak mengerti bahasa mereka, dari situasinya tidak sulit untuk menebak bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada kata-katanya. Jika negara Serigala tidak bekerja sama, hanya mengandalkan tentara Raja Yan, mungkin tidak cukup untuk menghancurkan tentara besar Hutietu. Ini bukan hasil yang diinginkan Wang Po, apalagi Raja Yan. Tugas yang diberikan Raja Yan harus diselesaikan. Segera, Wang Po dengan suara lantang berkata, Raja, aku bersedia tinggal di sini bersama kalian menunggu mundurnya tentara negara Anjing Angin. Jika tentara besar negara Anjing Angin tidak mundur, aku, Wang Po, akan bertanggung jawab dengan nyawaku. Yu Jia segera terkejut. Dia melihat Wang Po dengan sikap tegas dan segera menggertakkan gigi untuk menerjemahkannya.
Para pejabat terkejut mendengar ini. Raja Serigala juga langsung tergerak. Yujia segera berkata, "Raja, mari kita percayai Jenderal Wang dan bertahan di ibu kota selama 1 hari. Jika besok tentara besar negara anjing angin belum mundur, kita bisa menyerah saat itu." Dia tidak ingin menyerah, karena menyerah berarti nyawanya tidak lagi miliknya. Dengan kecantikannya, dia mungkin akan menjadi mainan orang lain, nasibnya pasti tragis. Para pendukung perang segera mendukung. "Benar, Yang Mulia Yujia benar. Betul, kita harus bertahan di ibu kota. Tolong percayalah pada Jenderal Wang, Yang Mulia." Beberapa pejabat bahkan langsung berdiri dan memohon Raja Serigala untuk mempercayai Wang Po. Pihak yang mendukung menyerah mengerutkan kening, tapi sepertinya tidak menemukan alasan yang baik untuk menolak saat ini. Raja Serigala terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik. Beri kursi untuk Jenderal Wang. Dan segera sampaikan perintahku, seluruh tentara harus bertahan di ibu kota." "Siap." Seorang perwira segera menerima perintah. Negara Serigala mulai mempertahankan ibu kota dengan mati-matian. Prajurit terhebat negara anjing angin, yaitu Jenderal Hutietu, sebenarnya penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang negara anjing angin. Sebaliknya, dia lebih mirip orang dari dinasti Wu, hanya saja tubuhnya lebih besar dan kuat, sekelas dengan Raja Penjaga Utara. Benar. Ibunya juga adalah wanita dari dinasti Wu yang diculik ke negara anjing angin. Namun, karena kecantikannya, dia disukai oleh seorang bangsawan, dan langsung dijadikan selir raja. Kalau tidak, Hutietu tidak mungkin memimpin tentara besar dan menjadi pilar utama negara anjing angin. Lagi pula, ibunya adalah orang asing, dan sering didiskriminasi. Tapi, status bangsawan membuatnya berbeda. Meskipun ibunya adalah orang asing, itu tidak masalah selama ayahnya cukup kuat. Kebetulan, ayahnya memang sangat kuat. Dulu dia adalah seorang pangeran dengan gelar bangsawan tertinggi di negara anjing angin. Hutietu mengikuti jejak ayahnya, lahir dengan keunggulan, siapa yang berani mendiskriminasi dia? Apalagi, Hutietu bahkan lebih kuat dari ayahnya. Karena itu, nasib ibunya berbeda dari wanita dinasti Wu lainnya yang diculik. Dia hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Yah, kecuali untuk rasa rindu kampung halaman yang menyebabkan depresinya. Saat ini, sebagai pria paling tampan dan prajurit terhebat di negara anjing angin, Hutietu menunggang kuda besar, memimpin tentara besar, langsung menyerang di lapangan. Kurang dari 1 mil dari ibu kota negara serigala, dia sudah bisa melihat ibu kota negara serigala. "Prajurit, hari ini kita akan menaklukkan negara serigala, kemudian menyerang dinasti Wu." Hutietu melihat kemenangan di depan mata, dan bersuara keras untuk membangkitkan semangat. Ternyata, para prajurit berteriak dengan penuh semangat. "Serang! Bunuh! Hancurkan negara serigala, rampas wanita mereka." Benar, dengar-dengar wanita negara serigala sangat menggoda, seperti ular, bisa melilit sampai mati. Aku tak sabar dililit wanita negara serigala sampai mati. Ya, pinggang wanita negara serigala sungguh luar biasa. Hahaha, prajurit, serang, rampas wanita negara serigala. Hutietu mengikuti semangat pasukan dan tertawa keras. Memimpin pasukan menyerang ibu kota negara serigala. Perang besar segera dimulai. Bab 488 selesai. Bab 489, ibu kota diserang, tolong jenderal segera kembali ke utara. Hutietu memimpin 100.000 tentara negara anjing angin mulai menyerang kota. Namun, mereka menghadapi perlawanan sengit. Hutietu sangat marah, dia duduk di atas kudanya di luar kota, berteriak keras. "Orang-orang negara serigala, saya sarankan kalian tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Segera buka gerbang kota dan menyerah, saya akan mengampuni wanita dan anak-anak di dalam kota. Jika tidak, pada hari kota ini jatuh, saya akan membunuh semua orang." Negara serigala tidak mau menyerah, bahkan pada titik ini, mereka masih melawan, membuat banyak prajuritnya mati sia-sia. Bagaimana Hutietu tidak merasa marah? Kekalahan sudah jelas, mereka seharusnya mengenali situasinya. Jika tidak, ini hanya membuatnya jengkel, dan terhadap negara seperti ini, Hutietu tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dulu di utara, beberapa negara kecil melawan dengan sengit, dan akhirnya ketika kota-kota mereka jatuh, Hutietu membunuh semua orang di dalamnya.
Negara serigala sekarang mengikuti jejak mereka. Ini adalah provokasi terhadap Hutietu. Bagaimana ini, Yang Mulia? Mereka hampir berhasil masuk. Apa yang harus kita lakukan? Sialan Hutietu ini. Sialan orang-orang negara anjing angin. Istana kerajaan negara serigala segera menjadi gaduh. Raja serigala terlihat serius, banyak pejabat tampak ketakutan. Tentara musuh sudah di gerbang kota, serangan mereka sangat kuat, dan para prajurit yang bertahan terus mati. Jika ini berlanjut, mungkin malam ini kota akan jatuh. Yang Mulia, bagaimana jika kita membuka gerbang kota dan menyerah sekarang? Benar, negara serigala tidak bisa bertahan lagi. Negara serigala pasti akan hancur, tidak bisa dipertahankan lagi. Yang Mulia, segera perintahkan untuk menyerah. Ya, jika tidak, saya dengar orang-orang barbar di utara ini tidak segan-segan membunuh, bahkan anak-anak dan wanita. Yang Mulia, jangan ragu lagi. Melihat serangan Hutietu yang semakin ganas, mereka yang mendukung penyerahan semakin panik, mereka takut mati, dan mendesak Raja Serigala untuk segera menyerah. Sementara mereka yang mendukung perlawanan mati-matian, ingin memukul mati kelompok ini. Yujia terlihat pucat, wajahnya sama sekali tidak berwarna darah. Jika ada yang paling tenang di tempat ini, itu adalah Jenderal Wang Po, orang kepercayaan Raja Yan. Wang Po duduk di kursi yang diberikan oleh Raja Serigala, matanya tenang, duduk diam tanpa suara. Seolah-olah suara pertempuran di luar dan keributan para pejabat tidak mempengaruhinya sedikitpun. Benar-benar tampak tidak pada tempatnya. Saat ini, Raja Serigala juga merasa heran. Merasa bahwa Wang Po benar-benar luar biasa. Yujia juga merasa Wang Po memiliki sikap yang luar biasa, pantas menjadi orang kepercayaan Raja Yan, dibandingkan dengan para prajurit negara serigala, dia benar-benar jauh lebih unggul. Jenderal besar dinasti Wu seperti ini, tidak heran dinasti Wu bisa menguasai wilayah tengah, selalu berdiri kokoh sebagai negara kuat. Memiliki jenderal seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak berkembang? Di luar kota, Hutietu marah, memimpin tentara menyerang dengan bertekad untuk menaklukkan kota sebelum malam. Lapor, lapor, lapor. Perintah darurat. Lapor. Namun, pada saat itu, dari belakang datang seorang prajurit dengan menunggang kuda, berteriak keras, mengibarkan bendera hitam. Hutietu melihat ini, segera matanya menyipit. Mengibarkan bendera hitam berarti ada perintah penting dari ibu kota. Dia memerintahkan para prajurit untuk terus menyerang kota, lalu menunggang kudanya kembali. Ada apa? Hutietu berdiri di atas kudanya, tampak gagah berani. Jenderal, ini perintah darurat 800 li. 800 li darurat. Ibu kota diserang oleh tentara penjaga utara dinasti Wu, dalam bahaya besar, mohon jenderal segera kembali ke utara untuk melindungi ibu kota. Prajurit pengintai yang datang jatuh dari kudanya, dengan terburu-buru berlutut di depan kuda Hutietu, mengangkat surat perintah, berteriak keras. Mereka datang dengan 8 kuda pada malam hari, 5 kuda mati kelelahan di perjalanan, 2 lagi hampir mati, dan rekannya pingsan di tengah jalan. Hanya dia yang berhasil sampai. Apa? Mata Hutietu terbuka lebar, seolah mendengar lelucon besar. Dia segera turun dari kudanya, mengambil surat itu dan membacanya. Detik berikutnya, dia berteriak marah penuh dendam. Sialan tentara dinasti Wu. Sialan, sialan. Ketika dia hampir berhasil menaklukkan ibu kota negara serigala, tentara dinasti Wu menyerang ibu kotanya. Siapa yang memimpin tentara penjaga utara ini, dia ingin kembali dan membunuhnya. Hutietu akhirnya tidak tahan, berteriak marah. Prajurit, serang, serang sekarang. Kita harus membuka gerbang kota dan membunuh semua orang di dalamnya. Tentara besar negara anjing angin melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Bab 489 selesai. Bab 490, ini tidak ada habisnya. Negara anjing angin melancarkan serangan yang lebih ganas lagi, membuat semua orang di dalam istana kerajaan ketakutan. Bahkan Raja Serigala pun tak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Po, bertanya dengan suara rendah. Jenderal Wang, apakah Hutietu benar-benar akan mundur? Jika terus begini, negara serigala tidak akan bisa bertahan. Yujia yang pucat segera menerjemahkan. Saat ini, mereka yang mendukung penyerahan semakin berteriak keras, bahkan ada yang langsung berlari keluar sambil berteriak menyerah,
namun segera dibunuh oleh para pendukung perang di luar aula. Wang Po mendengar pertanyaan Raja Serigala, perlahan bangkit, dan berkata, "Mohon Yang Mulia tetap bertahan, jika tentara tidak mundur, saya Wang Po akan mati sebagai penebusan." Yu Jia menghela napas, menerjemahkan dengan suara pelan. Entah tentara akan mundur atau tidak, mungkin negara serigala akan jatuh. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan bunuh diri, tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan musuh. Saat tentara negara serigala kalah dan musuh mendekat ke ibu kota, dia sudah memutuskan ini. Namun, Yu Jia tiba-tiba melihat ke arah ibu kota dinasti Wu. Dia teringat seseorang yang selalu dia rindukan seumur hidupnya. Yu Jia memandang ke arah timur, menuju ibu kota dinasti Wu, air mata perlahan mengalir dari sudut matanya, dengan perasaan mendalam dia memanggil dengan suara pelan. "Yang Mulia, Yu Jia mungkin tidak bisa kembali, sampai jumpa di kehidupan berikutnya." Serangan ganas di luar terus berlangsung selama 1 jam penuh, Raja Serigala gelisah, dan di tengah keributan dari mereka yang mendukung penyerahan, akhirnya menghela napas, perlahan bangkit, bersiap untuk memerintahkan negara serigala menyerah. Setidaknya ini bisa menyelamatkan sebagian rakyat negara serigala. Namun, pada saat itu, di luar kota tiba-tiba terdengar suara trompet yang panjang. Tet-tet-tet-tet-tet-tet-tet. Apakah ini? Mereka mundur. Seluruh aula tiba-tiba sunyi, semua orang terdiam sejenak, segera bergegas keluar dari istana kerajaan. Lapor. Di jalan masuk menuju istana, ada seorang prajurit menunggang kuda sambil berteriak. Lapor. Tentara negara anjing angin mundur. Tentara negara anjing angin telah mundur. Mundur, mundur. Benar-benar mundur. Benar-benar mundur. Luar biasa, negara serigala selamat. Semua orang segera jatuh ke tanah, ada yang menangis bahagia, ada yang berteriak meluapkan emosi. Yu Jia juga perlahan duduk, matanya penuh dengan senyuman, bersama dengan air mata, dia menggenggam erat sudut bajunya. Bagus. Benar-benar bagus. Aku telah menyelamatkan negara serigala. Aku telah menyelamatkan negara serigala. Raja Serigala berteriak penuh kegembiraan. Wang Po, yang mengenakan baju zirah, berjalan keluar dari istana kerajaan, segera berkata. Selamat, Yang Mulia, negara serigala selamat. Mohon Yang Mulia segera memerintahkan tentara negara serigala untuk mengejar dan membantai tentara negara anjing angin, membalas dendam atas para prajurit yang gugur. Di wilayah utara, dekat bukit beruang hitam. Paman dan keponakan Sima Qingshan, dengan mata panda, terlihat sangat lelah. Lapor, tidak baik, Jenderal, musuh menyerang lagi. Prajurit pengintai berteriak di luar tenda. Sialan, mereka benar-benar keterlaluan. Sima Ye berteriak marah. Sialan, ini tidak ada habisnya. Sima Qingshan juga menggertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dengan kuat. Sejak tadi malam, tentara mereka terus-menerus diganggu oleh tentara dinasti Wu, musuh entah berapa banyak orang, menyerang dari berbagai arah, memberikan serangan mendadak, atau menembakkan panah secara masif, kemudian segera melarikan diri saat dikejar. Mereka mencoba berbagai cara serangan, terus-menerus menyerang. Meskipun setiap serangan hanya melukai beberapa, belasan, atau puluhan prajurit, tapi ini sudah berlangsung hampir semalam dan sehari penuh, jumlah prajurit yang tewas sudah mencapai 2 atau 3.000. Masalahnya, musuh melarikan diri dengan sangat cepat, bahkan ketika mereka berhasil mengejar, hanya menemukan kelompok kecil, puluhan orang, tidak bisa benar-benar melukai mereka. Dan lagi, gangguan ini membuat prajurit mereka tidak bisa beristirahat semalaman. Sima Qingshan sangat marah. Dari tengah malam hingga pagi, kemudian sepanjang hari, sekarang hampir malam, musuh tetap tidak berhenti. Paman, menurutku kita harus langsung membawa tentara menyerang kota Fenghuo, membuat kekacauan besar. Sima Ye marah, berteriak keras. Sima Qingshan pusing, berkata dengan suara berat. Tidak bisa, prajurit kita terganggu semalaman, sekarang sangat lelah, tidak bisa bertarung. Ini tidak bisa dibiarkan, tentara harus beristirahat. Sima Qingshan menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika tentara tidak beristirahat dengan baik, jika mereka bertemu dengan pasukan musuh besar, mereka akan hancur. Perintahkan semua tentara depan untuk berjaga-jaga, sisanya segera makan dan tidur di tempat. Sima Qingshan segera memerintahkan. Bab 490 selesai.
Bersambung ke bab 491. Terima kasih.